Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Ramadan. Jadi, video kali ini saya akan mempresentasikan uh, tentang pendidikan bagi anak hiperaktif untuk mata kuliah profesi keguruan. Pertama-tama, tuh kita harus tahu apa sih anak hiperaktif. Jadi, anak hiperaktif adalah anak yang melakukan aktivitasnya dengan sangat aktif dan cenderung sulit untuk dikendalikan. Kondisi ini biasanya ditandai dengan sulit memusatkan fokus dan konsentrasi, tidak bisa duduk tenang, dan berbicara terlalu cepat. Anak hiperaktif dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu kurang memperhatikan, tidak bisa diam, atau hiperaktif impulsif. Anak hiperaktif dengan kategori inatensi memiliki gejala seperti mudah teralihkan, ceroboh, mudah lupa, dan sulit mengikuti aktivitas yang menghabiskan waktu yang lama. Sementara anak hiperaktif dengan kategori hiperaktif impulsif memiliki gejala seperti tidak bisa duduk diam, selalu merasa gelisah, sulit berkonsentrasi, dan memiliki rasa impulsif yang tinggi. Ada dua jenis ya. Yang pertama tadi ada hiperaktif impulsif dan ada dua tadi. Yang kedua itu, di slide kedua itu kita harus tahu apa perbedaan anak hiperaktif dan aktif. Jadi, anak aktif cenderung memiliki keinginan untuk melakukan berbagai aktivitas termasuk bermain, belajar, dan berinteraksi dengan teman-teman sebayanya. Tak hanya itu, mereka juga lebih suka bermain di luar ruangan. Anak hiperaktif memiliki tingkat keaktifan yang jauh lebih tinggi daripada anak aktif. Jadi, perbedaan anak hiperaktif itu dilihat dari ketujuh poin tersebut. Yang pertama itu kemampuan fokus. Jadi perbedaannya di sini, kalau anak aktif cenderung dapat fokus pada satu hal, walaupun perhatiannya mudah teralihkan. Kalau di anak hiperaktif sulit untuk fokus pada suatu hal dan tidak dapat mengendalikan diri untuk terus bergerak. Yang kedua itu cara berbicara. Kalau anak aktif lebih mudah diajak berbicara dan dapat menangkap kosakata yang diajarkan. Kalau anak hiperaktif berbicara dengan volume tinggi dan tempo yang cepat, sering menginterupsi atau menyela orang lain yang sedang berbicara. Yang ketiga itu mengendalikan emosi. Jadi kalau anak aktif dapat menjaga perasaannya dan tidak mudah menangis kecuali saat marah, kesal, atau sedih. Yang kalau anak hiperaktif memiliki perasaan yang lebih sensitif dan mudah merasa frustasi sehingga mereka mudah menangis. Yang keempat itu ada hubungan sosial. Anak aktif tidak mengalami kesulitan berarti menjalankan hal-hal sosial dan dapat bekerja sama dengan teman-teman. Anak hiperaktif memiliki kesulitan mengikuti instruksi dan tetap terorganisasi, sehingga mereka kesulitan bekerja sama dengan teman-teman atau mengikuti permainan. Itu di hubungan sosial. Kalau yang kelima yaitu rasa lelah, itu kalau anak hiperaktif akan beristirahat dan tidur untuk mengembalikan energi ketika rasa lelah. Kalau anak hiperaktif itu seperti tidak mengenal rasa lelah dan memiliki waktu tidur yang lebih pendek, bahkan dapat mengalami ledakan energi di malam hari. Yang keenam itu ada tingkat kendali. Kalau anak aktif
memiliki tingkah laku yang normal untuk usia mereka dan dapat diarahkan dan diajarkan untuk mengatur tingkah laku mereka. Kalau anak hiperaktif memiliki tingkah laku yang sulit dikendalikan dan mungkin memerlukan intervensi media atau psikologis. Yang terakhir itu pengobatan. Jadi untuk anak aktif dapat diatasi dengan memberikan aktivitas fisik yang memadai, struktur dan batasan yang jelas, serta disiplin positif dan penguatan positif. Kalau untuk anak hiperaktif, mungkin memerlukan pengobatan medis atau terapi perilaku untuk membantu mengendalikan tingkah laku mereka. Itulah perbedaan anak hiperaktif dan aktif. Yang selanjutnya itu ada pembelajaran untuk anak hiperaktif. Pembelajaran untuk anak hiperaktif memerlukan strategi yang spesifik dan fleksibel untuk membantu mereka mengembangkan kemampuan belajar yang efektif. Berikut adalah beberapa metode pembelajaran yang dapat membantu anak ADHD. Yang ada 10 ya. Yang pertama itu mengatur penataan atau penempatan posisi belajar. Jadi di sini mengatur penempatan posisi belajar itu memposisikan anak di tempat yang lebih dekat dengan pantauan pengajar. Yang kedua, itu ada menghindari posisi belajar dekat dengan pintu atau jendela ruangan. Yang ketiga itu ada menggunakan kursi depan untuk memantau anak hiperaktif. Yang kedua itu membantu mengorganisasikan atau membuat agenda terperinci. Di sini ada 3. Yang pertama itu membantu anak membuat agenda harian yang terperinci. Yang ketiga itu membantu anak mengorganisir tugas dan pekerjaan. Yang ketiga itu membantu anak mengatur waktu yang efektif untuk belajar. Yang ketiga, memberikan waktu serta kesabaran. Ada juga 3 poin. Yang pertama itu memberikan waktu yang cukup untuk anak belajar dan bergerak. Yang kedua itu memberikan kesabaran dan tidak memaksa anak untuk menyelesaikan tugas dalam waktu yang singkat. Yang ketiga itu memberikan reward untuk anak yang menyelesaikan tugas dengan baik. Itu kayak memberikan hadiah saat anak tersebut menjawab. Yang keempat itu ada terapkan metode Pomodoro di kelas. Jadi pertama itu membagi waktu belajar menjadi interval yang singkat 25-30 menit dengan maksudnya membagi waktu belajar menjadi interval yang singkat itu dari 25 sampai 30 menit dengan waktu istirahat yang lebih lama. Jadi proses belajar dan istirahat itu harus lebih lama istirahatnya. Yang kedua itu ada membantu anak mengatur waktu dan fokus pada tugas yang diberikan. Yang kelima itu ada penggunaan teknologi. Jadi penggunaan teknologi ini menggunakan perangkat teknologi yang dapat membantu anak fokus dan mengurangi gangguan, kayak memunculkan gambar pada fokus yang supaya anak itu tidak bergerak dan bisa duduk diam. Yang kedua itu menggunakan aplikasi yang dapat membantu anak mengorganisir tugas dan pekerjaan. Jadi ada aplikasi-aplikasi untuk membantu anak hiperaktif supaya fokus dalam belajar. Yang keenam itu ada mengurangi gangguan terhadap konsentrasi anak. Ada 3 poin lagi. Yang pertama itu mengurangi benda-benda yang dapat mengganggu konsentrasi anak. Yang kedua itu menggunakan suara yang lembut dan tidak terlalu keras.
Jadi kalau misalkan bicara dengan anak ADHD itu suaranya harus lembut. Yang kedua itu menggunakan warna yang tidak terlalu berlebihan dan tidak mengganggu konsentrasi anak. Anak ADHD, anak hiperaktif juga ini bisa saja terganggu konsentrasinya dengan warna yang kontras. Yang ketujuh itu ada menentukan kurikulum sesuai kebutuhan anak. Ada 3. Yang poin pertama itu menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi di sini guru atau kurikulum akan mengidentifikasi anak tersebut pembelajaran apa yang cocok dengan anak tersebut. Yang kedua itu menggunakan metode pembelajaran yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan anak. Kan ada beberapa banyak metode pembelajaran. Jadi guru itu harus pintar-pintar memilih metode yang sesuai dengan anak tersebut. Yang ketiga itu ada menggunakan bahan ajar yang menarik dan dapat membantu anak menjadi fokus. Jadi di sini maksudnya guru itu harus kreatif di dalam kelas, misalkan menampilkan gambar pada fokus, bernonton video supaya anak itu tidak bosan dan tidak jenuh di dalam kelas. Yang ke-8 itu ada menggunakan strategi pembelajaran yang berbasis gambar. Kenapa harus gambar? Karena di sini menggunakan gambar dan ilustrasi itu untuk membantu anak memahami materi yang dipelajari. Kayak misalkan pembelajaran tumbuhan. Jadi harus dipaparkan dengan gambarnya supaya anak tersebut lebih paham. Yang kedua itu menggunakan gambar untuk membantu anak mengorganisir informasi yang diperoleh. Supaya ada hubungan gambar sama penjelasannya itu harus relevan supaya anak itu lebih mengerti bahwa misalkan gambar bunga ini kayak gini, pengertiannya begini. Kayak misalkan gambarnya bunga, nanti ada penjelasannya di bawah supaya anak itu lebih mengerti atau fokus dalam kelas. Yang ke-9 itu menggunakan strategi pembelajaran yang berbasis musik. Menggunakan musik untuk membantu anak fokus dan mengurangi gangguan. Jadi biasanya menggunakan musik instrumen, bukan lagu rock, lagu dangdut, musik instrumen yang cuma nada-nadanya aja, supaya anak itu fokus. Yang kedua itu menggunakan musik untuk membantu anak mengorganisir informasi yang diperoleh. Yang ke-10 terakhir itu menggunakan strategi pembelajaran untuk berbasis olahraga. Yang berbasis olahraga. Yang pertama itu menggunakan olahraga untuk membantu anak mengurangi energi yang berlebihan. Yang kedua itu menggunakan olahraga untuk membantu anak mengorganisir informasi yang diperoleh. Itulah pembelajaran untuk anak hiperaktif. Ada 7 poin tadi. Ada 10 poin. Oke, kita masuk di cara mendampingi anak hiperaktif. Gimana sih kita harus mendampingi anak hiperaktif? Jadi yang pertama ada 5 ya. Yang pertama itu membangun kehidupan anak terorganisir dan terstruktur. Di sini bantulah anak Anda atau adik Anda, misalkan punya adik yang hiperaktif. Pertama itu bantulah anak Anda dalam mengelola kehidupannya seperti mengatur waktu beraktivitas atau menjaga lingkungannya tetap rapi. Berikan pula instruksi yang terstruktur, singkat dan spesifik saat main atau bukunya berantakan. Misalnya, anak bisa
memintanya untuk menaruh mainan kembali ke kotak mainan dan mengembalikan buku ke raknya. Setelah anak melakukannya, berikan ia pujian. Jadi sesuatu yang dilakukan anak yang hiperaktif itu harus memberikan pujian supaya anak itu ini terorganisir dan terstruktur. Yang kedua itu menciptakan waktu tidur yang teratur. Jadi anak hiperaktif itu atau anak ADHD itu dapat menyebabkan masalah tidur yang membuat gejalanya semakin parah. Jadi di sini orang tua ataupun orang tua itu harus menciptakan waktu tidur anak yang baik dengan tidur dan bangun di waktu yang sama setiap harinya. Hindari bermain komputer atau menonton TV sebelum tidur karena dapat mengganggu waktu istirahatnya. Yang ketiga itu menerapkan disiplin positif pada anak. Terapkanlah disiplin yang tegas dengan penuh kasih sayang. Anda dapat melakukannya dengan cara menghargai perilaku baik yang anak lakukan dan mencegah perilaku negatif yang berada di luar kendali. Jangan hanya mengucapkan terima kasih ketika ia membantu Anda, tapi singgung pula usaha yang ia lakukan. Seperti terima kasih sudah membantu ibu mencuci piring. Dengan cara ini, anak menjadi tahu tindakan apa saja yang tergolong baik. Kalau misalkan di sekolah, kayak misalkan anak hiperaktif itu membantu guru untuk mengangkat buku. Nanti ibu guru bilang, terima kasih nak telah membantu ibu membawa buku, kayak gitu. Yang keempat itu menghabiskan waktu bersama anak. Jadi di sini peran orang tua ya. Luangkan waktu Anda setiap harinya untuk sekedar berbincang dan beraktivitas bersama anak. Berikan anak Anda perhatian penuh dan pujian perilaku positif yang ia lakukan. Anda juga dapat menghabiskan waktu bersama anak Anda dengan melakukan aktivitas fisik seperti berjalan keliling, kompleks, atau berolahraga. Namun, pastikan ia tidak melakukan aktivitas yang terlalu berat saat dekat dengan waktu tidurnya. Yang kelima itu ada membina hubungan keluarga yang sehat. Membina hubungan keluarga yang sehat. Hubungan antara semua anggota keluarga yang berperan besar dalam mengelola atau mengubah perilaku anak hiperaktif. Pasangan untuk orang tua orang tua itu berperan penting dalam membina hubungan keluarga yang sehat. Jadi di sini upayakan untuk menjalin komunikasi yang sehat dengan anak Anda. Jadi peran orang tua juga untuk mengatasi anak ADHD itu peran komunikasi kedua orang tua kepada anaknya. Jika anak tersebut mengajak orang tua atau Anda berbicara, maka tanggapilah dengan tenang dan sabar. Itulah cara mendampinginya. Ini tips-tips untuk orang tua ataupun guru juga bisa melakukan ini. Ada 5 tadi. Yang ini contohnya, yang ini contohnya ya guys. Ini yang baju abu-abu ini dia hiperaktif, dia mau memukul anak di sebelahnya. Jadi anak hiperaktif itu sangat harus diperhatikan karena tingkah lakunya itu sangat brutal. Iya, sangat brutal. Tapi jangan sekali-sekali melihat anak hiperaktif itu sebagai anak yang nakal. Mereka juga bisa berubah, tapi tergantung dari itu tadi,
Itu jadi guru di sini kalau misalkan mendidik anak hiperaktif itu harus tahu dulu anak ini mengidap ADHD atau hiperaktif atau tidak. Yang kedua itu guru juga harus melihat perbedaan perbedaan anak hiperaktif dan aktif. Jadi cara membedakannya tadi saya sudah jelaskan. Yang ketiga itu ada pembelajaran. Jadi pembelajaran di sini guru juga harus melihat ada 10 poin ini harus diimplementasikan dalam ruangan supaya anak itu fokus. Yang kedua, yang terakhir itu ada cara mendampinginya, yaitu ini peran orang tua. Jadi terima kasih kepada teman-teman sudah mendengarkan presentasi saya. Ya, semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.